Satoshi dan teman-temannya sedang berjalan menuju kota Anistar, tepat saat mereka melihat awan yang mulai mendung. Karena takut kehujanan, Serena pun segera mencari tempat berteduh dan beristirahat, menemukan ada sebuah hotel di dekatnya, dan mereka pun bergegas ke tempat tersebut. Setibanya mereka di tempat yang disebut sebagai Lost Hotel, mereka terkejut melihat kondisi hotel yang kurang terawat, dengan keadaannya yang sangat kotor dan rusak. Cat dindingnya mengelupas, lampu-lampunya berkedip, dan suasananya terasa menyeramkan. Di meja depan, mereka bertemu dengan seorang petugas bernama Weston. Weston menyambut mereka dengan ramah dan menawarkan sebuah kamar. Saat mengantar mereka, Weston menunjukkan sebuah lampu berkedip yang disebutnya Rotom, Pokemon yang tinggal di hotel itu. Selain itu, mereka juga melihat foto yang dipajang di dinding. Foto itu menunjukkan pemilik hotel bersama dengan Pokemonnya, Krokodil. Setelah sampai di kamar, Satoshi mengaku dia melihat ada ruangan lain di foto tadi, sehingga dia pun mengajak teman-temannya untuk mengecek ada apa di balik ruangan tersebut. Saat berjalan ke sana, Satoshi dan kawan-kawan sama sekali tidak menyadari ada Rotom yang sedang mengikuti mereka. Begitu membuka pintu ruangan rahasia itu, Satoshi dan kawan-kawan semakin dibuat terkejut karena di dalamnya terdapat arena pertandingan Pokemon. Pada saat itu, ada pertandingan yang sedang berlangsung, antara pemilik hotel yang mereka lihat tadi bertarung melawan seorang tamu. Krokodil dengan mudahnya mampu mengalahkan Panggoro milik tamu tersebut. Setelah memenangkan pertandingan, Mantle mengambil Pokeball Panggoro dari pemiliknya, yang langsung diseret keluar oleh anak buahnya ketika tamu itu mencoba melawannya. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Rotom yang berkeliaran di sekitar arena, dan memperhatikan semua kejadian ini. Nampaknya pemilik hotel yang bernama Mantle itu memaksa para tamu untuk bertarung, agar dia bisa merebut Pokemon mereka. Satoshi yang tadinya cukup kagum dengan pemilik hotel, kini menjadi sangat marah dan datang menghampirinya. Tanpa berbasa-basi, Mantle justru menantang Satoshi bertarung, dengan Pikachu yang akan menjadi miliknya jika Satoshi kalah dalam pertarungan ini. Sayangnya Satoshi sama sekali tidak bisa menolak, karena Mantle memerintahkan anak buahnya untuk mengepung mereka semua. Namun tiba-tiba Rotom keluar dari tong sampah dan membuat kekacauan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Mantle kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari Satoshi dan teman-temannya sampai ketemu. Sementara Satoshi dan kawan-kawan ternyata bersembunyi di ruang penyimpanan. Di sini Rotom menunjukkan sebuah tayangan masa lalu dengan merasuki televisi. Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Weston adalah pemilik asli hotel tersebut. Tapi pada hari pembukaannya, Mantle menantangnya untuk memperebutkan kepemilikan hotel. Jika Weston menolak, Mantle mengancam akan menantang para tamu dan mengambil Pokemon mereka. Akhirnya Weston pun setuju, dengan syarat Mantle harus angkat kaki jika dia bisa mengalahkannya. Namun begitu Mantle mengeluarkan Krokodil, ini membuat Rotom ketakutan hingga melarikan diri. Dengan Pokemonnya yang kabur tadi, Mantle menyatakan kemenangannya dan mengambil alih hotel ini. Semenjak kejadian itu, Weston diturunkan menjadi petugas resepsionis dan tidak pernah melihat Rotom lagi, yang bersembunyi karena malu telah mengecewakan temannya. Setelah mendengar seluruh penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan mulai memikirkan cara agar mereka bisa membantu Weston dan Rotom. Citron menyampaikan bahwa mereka membutuhkan mesin waktu untuk mengubah masa lalu. Terinspirasi akan perkataannya, Rotom lantas membawa mereka ke lift dan merasuki lift tersebut. Seketika tampilan lift menunjukkan serangkaian lantai bawah tanah dengan angka negatif, yang padahal angka itu tidak ada sebelumnya. Satoshi dan kawan-kawan semakin panik karena ternyata mereka telah dibawa kembali ke masa lalu. Setelah keluar dari lift, dan masuk ke arena pertandingan, Satoshi dan kawan-kawan menyadari mereka berada di momen ketika Mantle menantang Weston bertarung 10 tahun yang lalu. Namun kali ini, sebelum Mantle menyatakan kemenangannya setelah Rotom melarikan diri, Satoshi bergerak maju untuk menghadapi Mantle, menyatakan pertandingan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Satoshi berjanji akan menemukan Rotom agar pertandingan dapat berlangsung dengan adil, dan para tamu mendukungnya. Dengan enggan, Mantle terpaksa menyetujui syarat tersebut. Satoshi dan teman-temannya lalu membawa Weston ke ruang penyimpanan yang sama dengan tempat Rotom membawa mereka di masa kini, meyakinkan Weston yang kebingungan bahwa mereka ada di pihaknya, dan segera memanggil Rotom keluar dari persembunyiannya. Rotom pun keluar sesuai dengan yang diminta,
dan segera meminta maaf atas keputusannya yang gegabah. Di sini Weston mengungkapkan bahwa dia dan Rotom sebenarnya tidak memiliki pengalaman bertarung, dan meminta saran kepada mereka berempat. Citron menganalisis bahwa Rotom berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena krokodil adalah tipe tanah dan kegelapan, sedangkan Rotom tipe listrik dan hantu. Namun setelah melihat mesin cuci di dekatnya, mereka pun mendapatkan ide. Di arena pertandingan, Mantel hampir kehilangan kesabarannya karena musuhnya belum datang-datang. Tapi sesaat kemudian, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba tepat pada waktunya untuk memulai pertandingan. Satoshi dan kawan-kawan mulai menyemangati Weston, yang memerintahkan Rotom melancarkan Thunderbolt. Namun sama sekali tidak berpengaruh terhadap krokodil. Melihat Rotom yang melarikan diri, Mantel nampaknya mulai meremehkan Weston. Tapi sebenarnya Rotom pergi ke ruangan sebelahnya, untuk merasuki mesin cuci yang ada di sana, dan masuk kembali ke arena. Dengan berbagai strategi yang melibatkan perubahan bentuk Rotom melalui peralatan seperti mesin cuci, kulkas, dan pemotong rumput, akhirnya Rotom berhasil mengalahkan krokodil. Ketika Mantel mencoba menggunakan kekerasan, Pikachu dan Rotom bekerja sama untuk melumpuhkan penjahat tersebut. Dengan demikian, Weston pun mengambil alih hotelnya. Sekembalinya ke masa sekarang, Satoshi dan kawan-kawan mendapati hotel tersebut dalam kondisi yang bagus dan sempurna, dengan Mantel dan anak buahnya yang kini bekerja untuk Weston. Satoshi dan kawan-kawan kemudian melihat Weston yang sedang memberikan sambutan untuk para tamu, dengan Rotom yang berterima kasih kepada mereka yang telah membantunya. Setelah melihat foto di bagian lobi, terlihat foto mereka bersama dengan Weston, hingga Satoshi dan kawan-kawan pun menyadari bahwa mereka benar-benar telah mengubah sejarah hotel ini. Satoshi dan teman-temannya tiba di sebuah kota yang nampaknya sedang menggelar sebuah perayaan. Di situ mereka melihat dua anak kecil berlari-lari di jalan dengan mengenakan kostum Gourgeist dan Pumpkabu. Akhirnya karena penasaran, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di Pokemon Center. Saat masuk, mereka terkejut melihat Suster Joy dan Wigglytuff yang bertukar kostum. Suster mengenakan kostum Wigglytuff, begitupun sebaliknya. Suster Joy menjelaskan bahwa kota tersebut sedang merayakan festival Gourgeist, di mana orang-orang dan Pokemon mengenakan kostum untuk bersenang-senang. Satoshi dan teman-temannya merasa senang mendengar tentang festival tersebut, dan memutuskan untuk ikut serta. Dengan menggunakan kostum yang disediakan oleh Serena, maka mereka pun memutuskan untuk ikut meramaikan acara festival dengan mengenakan kostum Pokemon favorit mereka. Sementara itu, tim Rocket yang selalu mengikuti kemanapun mereka pergi, berencana untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Dengan menggunakan kostum mereka sendiri, tim Rocket berharap dapat berbaur dengan pengunjung tanpa dicurigai, sehingga mereka bisa mencuri Pikachu. Tak jauh dari tempat tersebut, ada seorang pria bertubuh gemuk dengan Pumpkabu di sisinya. Dia melihat Pumpkabu milik Musashi, dan seketika Pumpkabu pria gemuk itu tertarik dengannya. Setelahnya dia pun mengutus pelayannya untuk menjemput tim Rocket ke kastilnya. Pria bertubuh gemuk itu memperkenalkan dirinya sebagai Count Pumpka, menjelaskan bahwa alasan dia mengundang tim Rocket adalah karena Prince Pumpkabu miliknya jatuh cinta pada Pumpkabu milik Musashi. Bahkan dia menyebutkan bahwa Pumpkabu Musashi itu sangat langka, dikarenakan ukurannya yang lebih besar dibandingkan ukuran normalnya. Musashi yang tidak menyadari akan hal ini sebelumnya, memanfaatkan situasi dengan mengatakan bahwa Satoshi dan teman-temannya mencoba mencuri Pumpkabu, jadi dia meminta Count Pumpka untuk melawan mereka, sekaligus merebut Pikachu yang mereka akui sebagai Pokemonnya juga. Satoshi dan kawan-kawan langsung dikepung oleh pelayan Count Pumpka, yang meminta mereka untuk segera menyerahkan Pikachu. Ketika Satoshi masih bingung dengan permintaan itu, Gourgeist pelayan tersebut mulai menyerang mereka. Setelah menyebarkan asap tebal, pelayan itu pergi sambil membawa Pikachu. Namun Satoshi dan kawan-kawan menyadari bahwa Pikachu masih ada bersama mereka, dan malah Chespin yang menghilang. Di kastil, Count Pumpka menyerahkan Chespin yang dianggapnya sebagai Pikachu kepada tim Rocket. Tim Rocket pun berpura-pura senang dengan hasil tangkapan itu, yang meskipun mereka tahu itu bukanlah Pikachu yang mereka incar. Namun di sini Count Pumpka memperingatkan bahwa karena dia telah memenuhi permintaan tim Rocket, sekarang giliran tim Rocket yang memenuhi janjinya, untuk menukarkan Pokemon itu dengan Pumpkabu agar Pumpkabu miliknya bisa menikah dengan yang punya Musashi.
Sementara itu, Satoshi dan teman-temannya akhirnya menemukan lokasi kastil dengan bantuan Fletchinder. Mereka segera masuk ke kastil untuk menyelamatkan Chespin yang telah diculik oleh pelayan Count Pumpka. Namun usaha mereka terhenti ketika mereka dijebak dalam kandang listrik oleh Count Pumpka. Satoshi dan teman-temannya pun berusaha mencari cara untuk keluar dari perangkap tersebut. Count Pumpka kembali menawarkan kesepakatan terhadap Musashi, yang meskipun awalnya enggan, dia menjadi tergoda saat Count Pumpka menawarkan Mawil sebagai gantinya. Mawil yang diketahui bisa melakukan Mega Evolution, menjadi tawaran yang sulit ditolak. Musashi pun akhirnya setuju untuk melakukan pertukaran, meskipun Pumpkabu nampak sedih karena harus berpisah dengan trainernya. Proses pertukaran pun dilakukan melalui mesin trade yang disediakan oleh Count Pumpka. Namun setelah pertukaran selesai, sesuatu yang mengejutkan terjadi, Pumpkabu Musashi tiba-tiba berevolusi menjadi Gourgeist. Count Pumpka sangat terkejut, tetapi Prince Pumpkabu justru menjadi takut dengan Gourgeist yang baru saja berevolusi. Melihat ini, Count Pumpka menjadi kecewa karena rencananya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dan setelah dipikir-pikir, Musashi nampaknya juga tidak mau berpisah dengan Pokemonnya yang selalu menemaninya di kala dia sedang kesulitan, sehingga Count Pumpka pun menyetujui permintaan Musashi untuk mengembalikan Gourgeist kepada pemiliknya. Musashi pun merasa bersalah karena telah menukar Pokemon yang selama ini setia padanya. Dengan emosi yang meluap, Gourgeist pun dikembalikan kepada Musashi, dan keduanya berpelukan dengan penuh kebahagiaan. Tanpa disadari, Satoshi dan teman-temannya masih memikirkan cara untuk kabur dari dalam kandang, sampai akhirnya Citron mengeluarkan alat canggih buatannya untuk mencoba mematikan kandang listrik tersebut. Ketika tim Rocket hendak pergi, Satoshi dan kawan-kawan rupanya sudah menghadang di depan, meminta untuk segera mengembalikan Chespin. Namun tim Rocket malah membongkar penyamaran mereka, dan bersiap untuk mengadakan pertarungan. Di sini barulah Count Pumpka mengetahui bahwa tim Rocket adalah penjahat. Tim Rocket memberikan perlawanan dengan Pokemon baru mereka, tapi kombinasi serangan Satoshi dan kawan-kawan lebih bagus, sehingga mereka bisa mengalahkan tim Rocket, serta membebaskan Chespin yang tertangkap tadi. Pikachu dan Braixen pun mengkombo Thunderbolt Flamethrower untuk menghancurkan tim Rocket. Tim Rocket pun terlempar jauh akibat serangan tersebut. Meskipun kecewa karena telah gagal, Musashi merasa senang karena ia telah bersatu kembali dengan Gourgeist kesayangannya. Count Pumpka, yang merasa bersalah atas semua kekacauan yang terjadi, segera meminta maaf kepada Satoshi dan teman-temannya. Sebagai bentuk permintaan maaf, ia mengundang mereka untuk menikmati makan malam di kastilnya. Satoshi dan teman-temannya dengan senang hati menerima undangan tersebut. Di balkon kastil yang indah, Satoshi dan teman-temannya menikmati hidangan sup yang disajikan dalam mangkuk berbentuk labu. Mereka merasa senang karena telah melalui petualangan yang unik dan menyenangkan di festival ini.